Shalom semuanya, hari ini kita akan menyelami salah satu kisah paling menakjubkan dari kitab Kejadian. Sebuah kisah di mana mimpi misterius seorang raja ternyata mengubah takdir seorang narapidana dan juga nasib seluruh bangsa. Yuk kita lihat bareng-bareng bagaimana rencana Tuhan yang luar biasa itu bekerja lewat cara-cara yang gak pernah kita duga. Nah, pertanyaan ini penting banget karena inilah inti dari cerita kita. Seringkali kan rencana besar Tuhan itu justru tersembunyi di balik kejadian yang bikin kita bingung atau bahkan takut. Dan itulah yang persis dialami oleh Firaun, sang penguasa Mesir kuno yang perkasa, yang kerajaannya berdiri megah di sepanjang sungai Nil. Oke, jadi cerita kita dimulai 2 tahun penuh setelah Yusuf seakan-akan dilupakan di dalam penjara. Bayangin deh, di tengah kemewahan istananya, di puncak kemakmuran Mesir, Fir'aun, seorang penguasa absolut yang punya segalanya, justru dibuat gak bisa tidur. Kenapa? Karena dua mimpi yang sangat aneh dan meresahkan. Di mimpi pertamanya, Firaun melihat pemandangan yang indah banget. 7 ekor lembu yang sehat, gemuk, keluar dari sungai Nil. Simbol kemakmuran kan? Tapi, tiba-tiba muncul 7 lembu lain. Waduh, yang ini kebalikannya. Buruk rupa, kurus kering. Dan bagian paling anehnya, lembu-lembu kurus ini memakan habis 7 lembu yang gemuk tadi. Tapi anehnya, mereka tetap saja kurus. Aneh banget kan? Eits, belum selesai. Firaun tertidur lagi dan dapat mimpi yang polanya mirip banget. Kali ini bukan lembu, tapi 7 bulir gandum yang sehat dan berisi. Kelihatannya bagus, tapi sesudah itu muncul lagi 7 bulir gandum lain yang kurus kering kayak hangus kena angin timur. Dan coba tebak, sama persis kayak mimpi pertama, bulir yang kurus ini menelan habis bulir yang sehat. Begitu bangun, Firaun langsung panik. Hatinya gelisah luar biasa. Bayangin, seorang raja yang terbiasa mengendalikan segalanya sekarang dihantui oleh teka-teki yang gak bisa dia pecahkan. Dia yakin mimpi ini punya arti besar. Langsung, dia kumpulkan semua ahli sihir dan orang-orang paling bijak di seluruh Mesir. Tapi hasilnya? Nihil. Gak ada satupun yang sanggup mengartikannya. Sang raja pun makin tertekan. Nah, di saat semua kebijaksanaan Mesir udah angkat tangan, di tengah keputusasaan istana, harapan justru muncul dari tempat yang paling gak disangka-sangka, penjara bawah tanah. Di sanalah seorang pemuda Ibrani yang terlupakan, Yusuf, yang dijual oleh saudara-saudaranya sendiri, sebentar lagi akan dipanggil untuk mengubah segalanya. Di momen krusial inilah, klik, kepala juru minuman tiba-tiba teringat janjinya pada Yusuf. Dia ingat ada seorang pemuda hebat yang dulu bisa menafsirkan mimpinya dengan sangat akurat di penjara. Tanpa buang waktu, dia lapor ke Firaun. Dan Firaun nggak pakai lama, langsung memberi perintah, panggil orang itu dari penjara, sekarang juga. Maka Yusuf pun segera dijemput, bercukur, ganti pakaian, dan bersiap menghadap orang nomor 1 di Mesir. Coba kita perhatikan sikap Yusuf di sini. Ini momen yang luar biasa loh. Setelah bertahun-tahun mendekam di penjara, sekarang dia berdiri di hadapan penguasa terhebat di dunia. Tapi apa yang dia katakan pertama kali? Sebelum Firaun cerita, Yusuf dengan rendah hati langsung bilang, "Bukan aku, melainkan Allah." Dia mau semua orang tahu, hikmat yang akan keluar dari mulutnya itu bukan dari dia, tapi murni dari Tuhan. Oke, jadi Firaun pun menceritakan kedua mimpinya secara detail. Dan Yusuf yang dipenuhi hikmat Tuhan, nggak cuma mengungkapkan artinya. Oh, bukan cuma itu. Dia juga memberikan sebuah solusi ilahi, sebuah rencana jitu untuk menyelamatkan seluruh bangsa dari bencana yang menanti di depan mata. Hal pertama yang Yusuf jelaskan adalah Tuanku Firaun. Kedua mimpi ini sebetulnya adalah satu pesan yang sama dari Tuhan. Kenapa diulang? Ini adalah cara Tuhan untuk menegaskan bahwa apa yang akan terjadi itu sudah pasti dan akan segera digenapi. Dan artinya sangat jelas. 7 lembu gemuk dan 7 bulir yang bagus itu melambangkan 7 tahun kelimpahan yang luar biasa di seluruh tanah Mesir. Tapi setelah itu akan datang 7 tahun kelaparan yang begitu hebat. Nah, inilah arti dari 7 lembu kurus dan bulir yang layu itu. Yusuf lalu menekankan lagi soal pengulangan mimpi itu. Ini bukan kebetulan. Ini seperti sebuah stempel ilahi. Artinya, hal ini sudah ditetapkan oleh Allah dan Allah akan segera melakukannya. Jadi, sama sekali gak ada waktu untuk ragu-ragu. Dan ini nih bagian yang paling keren. Tuhan gak cuma ngasih peringatan, tapi dia juga menyediakan jalan keluarnya. Lewat Yusuf, Tuhan memberikan rencana yang sangat praktis dan detail. Pertama, cari satu orang yang bijaksana untuk memimpin proyek besar ini. Kedua, bentuk tim pengawas di seluruh negeri. Ketiga,
Kumpulkan 1/5 atau 20% dari semua hasil panen selama 7 tahun kelimpahan. Dan keempat, kumpulkan dan simpan semua gandum itu baik-baik di lumbung-lumbung kota sebagai persediaan. Jadi, kita harus melihat gambaran besarnya di sini. Ini bukan lagi sekedar cerita tentang menafsirkan mimpi. Ini tentang melihat tangan kedaulatan Tuhan sedang bekerja di balik layar dengan sebuah tujuan yang jauh lebih besar daripada sekedar menyelamatkan Mesir dari kelaparan. Kalau kita teliti lagi, tokoh utama di cerita ini sebenarnya adalah Tuhan. Dialah yang mengirim mimpi ke Fir'aun. Dia yang memberi Yusuf hikmat untuk menafsirkannya. Dia yang membukakan masa depan. Dan dia jugalah yang mengatur skenarionya sampai seorang tahanan bisa diangkat jadi orang nomor 2 di Mesir. Semuanya adalah bagian dari rencananya yang sempurna. Dan cerita ini nggak berhenti di situ. Ternyata, kisah Yusuf ini seperti sebuah trailer atau bayang-bayang dari apa yang akan terjadi di Perjanjian Baru. Hidup Yusuf itu adalah sebuah gambaran dari Yesus Kristus. Coba deh kita pikirkan persamaannya. Keduanya sama-sama dibenci dan ditolak oleh saudara sendiri. Sama-sama menderita padahal tidak bersalah. Sama-sama ditinggikan setelah melewati penderitaan. Dan yang terpenting, keduanya menjadi sumber keselamatan bagi banyak orang. Yusuf menyelamatkan dari kelaparan fisik, sementara Yesus menyelamatkan kita semua dari kematian kekal. Lalu, apa artinya semua ini buat kita hari ini? Yuk kita tarik beberapa pelajaran berharga dari kisah kuno ini yang ternyata masih sangat relevan untuk kehidupan kita sekarang. Setidaknya, ada 4 hal penting. Pertama, kedaulatan Tuhan. Dia tepat memegang kendali penuh, bahkan saat hidup kita terasa kacau. Kedua, selalu ada tujuan di balik penderitaan. Seringkali, masa sulit itu adalah cara Tuhan mempersiapkan kita untuk sesuatu yang lebih besar. Ketiga, pentingnya kerendahan hati. Seperti Yusuf, kita harus selalu bersandar pada hikmat Tuhan, bukan kekuatan sendiri. Dan terakhir, iman itu harus ada aksinya. Percaya saja tidak cukup, kita juga harus bertindak dan merencanakan dengan bijaksana. Jadi, sebagai penutup, saya ingin meninggalkan sebuah pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Coba lihat kembali tantangan-tantangan dalam hidup Anda. Bisakah Anda melihat jejak-jejak tangan Tuhan di sana yang mungkin sedang mempersiapkan Anda untuk rencananya di masa depan? Sama seperti yang Ia lakukan untuk Yusuf? Kalau Anda merasa diberkati, jangan lupa untuk ikuti, komen, dan share video ini ya, supaya pesannya bisa memberkati lebih banyak orang lagi. Dan pastinya, ikuti terus video SPJ_Alkitab. Sampai jumpa!